Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imron Fatoni. Terima kasih Anda telah menonton di YouTube saya. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kalau kali ini saya tidak ingin berceramah, tapi ini suatu cerita atau apa ya? Cerita tentang masa lalu saya. Bukan bermaksud untuk tujuan yang memamerkan, tapi untuk bahan ibroh pelajaran. Karena setiap orang pasti ada perubahan-perubahan dalam perilaku kehidupan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin berbagi cerita saja, untuk cerita-cerita mungkin bisa diambil pelajaran atau hikmah setelah mendapat pelajaran dari dari cerita saya, bagaimana kehidupan saya dahulu gitu ya. Memang saya terlahir daripada keluarga yang pesantren, dan orang tua saya atasnya itu memang keturunan kiai ya, kiai. Kakek saya, abah saya, cicit ya, yang di atas itu memang daripada keturunan kiai atau pesantren lah. Tapi memang kultur saya, budaya orang tua saya, bapak saya orang Banten, karena memang di situ ada ilmu-ilmu yang dulu saya pernah pelajari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu saya memang dari keturunan Tionghoa ya, orang Cina yang bernama Yap Siang Nio. Sekarang sudah meninggal dunia ketika itu saya masih SMP. Dan ketika menikah dengan bapak saya yang masih keturunan Banten, maka masuk Islam. Ya, kurang lebih keluarga kami itu ada sekitar 13, dan dari yang kandung dengan saya ada cuma hanya 2. Yang satu adalah di daerah Serang sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan orang bisa berubah karena mungkin atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah petunjuk kepada saya. Dan perlu diketahui bahwa saya pernah mondok pesantren di daerah Kampung Jualang, itu daerah Lampung Selatan, Kecamatan Teluk Betung. Di sana saya belajar di pondok pesantren bernama Ustadz Muhid ketika itu, kurang lebih beberapa tahun. Dan saya pernah juga mondok di pesantren daerah Bogor, daerah Kiai Haji Urdi yang sekarang belum lama meninggal, itu di daerah desa Pamoyanan. Dan ketika itu saya di desa Pamoyanan itu, tempat Haji Urdi itu, mempelajari tentang ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah ya mungkin agak panjang ya ceritanya, apa itu hikmah sebenarnya. Namun saya memang yang saya pelajari itu berkaitan dengan hal-hal goib lah ya. Dan memang saya pernah mempelajari tentang ilmu dari Banten itu, selain dari mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis dan bermacam-macam disiplin ilmu, namun saya pernah mempelajari ilmu-ilmu kedikjayaan mungkin kalau sekarang ya. Karena memang kita nih kultur orang Banten biasanya bukan merasa membanggakan, tetapi memang budayanya seperti itu ya. Kita harus mempunyai kekuatan selain fisik, power, dan juga kebatinan ya. Saya pernah dikasih amalan dengan berpuasa 9 hari yang bernama Al-Karomah ya, untuk mencegah atau serangan lawan yang bermacam-macam, itu kita bisa hadapi ketika itu. Dan saya juga mempelajari ilmu pamer-pamer lah gitu ya, untuk seperti memamerkan senjata kita ini kebal gitu ya. Tapi itu cuma hanya untuk cerita saja, jangan sampai saudaraku semua mempelajari ilmu itu, tidak baik ya. Namun saya memang dari kecil memang
termasuk anak nakal, anak bandel, maka saya dimasukkan ke pondok pesantren. Setelah saya selesai di pondok pesantren, kenakalan saya itu dari kecil, dari remaja memang sangat liar sekali. Bahkan saya tahun 90 itu terakhir saya pernah urusan dengan kepolisian. Saya sempat di penjara sampai 1 tahun, dan saya berkelana menjadi preman-preman di jalanan, ya, lama sekali. Dan alhamdulillah atas izin Allah berikan hidayah kepada saya bertobat, dan alhamdulillah saya sekarang menjadi ustadz kecil-kecilan, ya, dakwah kecil-kecilan. Allah kembalikan lagi kepada kebaikan sehingga saya bisa berdakwah. Dan disitulah saya tahu arti kehidupannya yang selama ini saya geluti tentang dunia hitam, ya, seperti apa kita mempunyai kekuatan, pamer tubuh, merasa kita jagoan kali ketika itu, dan sulit ya untuk menceritakan. Namun inilah suatu sejarah, sehingga mudah-mudahan penonton di video saya juga mendapat ibroh, pelajaran, jangan sampai seperti saya. Dan alhamdulillah sejak tahun 91 itu saya mendapatkan petunjuk hidayah. Saya lebih memfokuskan lagi agama Islam, dan saya tidak pernah lagi berbuat kriminal yang sebelumnya, ya, berkali-kali saya dengan urusan dengan kepolisian. Dan saya kira mudah-mudahan saudaraku semuanya jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih baik kita bekas orang nakal, bengal, tapi sekarang jadi orang baik, daripada sekarang bekas orang baik berarti jadi orang nakal. Itu saudara yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk itu. Dan kita alhamdulillah kalau kita mendapatkan hidayah taufik, ya, itu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya saya sendiri, ya, ketika itu mungkin karena memang karakter saya, sifat saya memang temperamen, karena memang saya dididik dari orang tua juga memang mempunyai sifat temperamen, ya, karena memang kultur orang Banten itu keras, ya, selain keras strength dalam agama, juga dalam hal ilmu kedikjayaan juga dia mempelajari seperti itu. Nah, ketika sudah didapatkan, terkadang kita jadi lupa diri, jadi kita merasa orang hebat, merasa jagoan, sehingga ternyata itu menurut agama saya, menurut hadis Rasulullah SAW tidak baik, ya. Maka alhamdulillah selain Allah berikan petunjuk hidayah kepada saya, mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu sejarah, ya, bahwa kehidupan manusia itu akhirnya bukan awalnya. Ya, mudah-mudahan syukur daripada awal terus sampai akhir kita selalu berbuat dalam kebajikan. Tetapi namanya kehidupan manusia kan berbeda-beda. Ya, kita bersyukur, saya sendiri bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya cepat dapat kembali bertobat. Dan saya alhamdulillah atas ilmu yang saya pelajari, cuma hanya sedikit, ya, bisa diamalkan khususnya untuk diri saya pribadi, keluarga saya, ya, dan orang lain. Dan alhamdulillah mudah-mudahan termasuk khairnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini saudara Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila hari ini orang masih mempelajari ilmu kedikjayaan, kehebatan, ilmu bermacam-macam, saya kira itu tidak ada manfaatnya. Buang saja, ya, dengan wiritan, dengan zikiran, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu, banyak istighfar, banyak sholawat, ya, banyak membaca Al-Quran, banyak sedekah, itu yang terbaik, ya. Yang selama ini kemarin saya sudah pernah pelajari ilmu yang bermacam-macam, walaupun tidak 100%, tetapi dulu saya pernah mempelajari ilmu yang untuk kalau bahasa sekarang mah jago-jagoan, ya, jauhkanlah dari sifat-sifat itu, ya. Lebih baik kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Petunjuk yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena mungkin memang saya awalnya ada dasar,
ya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tua saya begitu setelahnya, sehingga background saya ya pernah belajar di pondok pesantren sehingga ada manfaatnya. Nauzubillah min dzalik, apabila ketika itu saya tidak mempunyai dasar agama yang kuat, saya kira wallahu alam bishawab apa yang terjadi. Dan alhamdulillah saya bertobat, saya tidak pernah melakukan jago-jagoan lagi yang seperti kemarin-kemarin tahun lalu. Jangan ikuti, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira itu ya cerita-cerita sekelumit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah sampai jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Imron Fatuni. Apabila ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah itu dari kebodohan saya mohon minta maaf. Saya minta maaf kepada para pendengar, para penonton, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.